Halo Sobat Popin, pada tahun 1998 terjadi peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi. Fakta sejarah ini kami kumpulkan dan rangkum dari berbagai sumber. Jadi, kalau kalian punya fakta lain atau sumber lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Awalnya, banyak orang yang menduga ini hanya kasus pembunuhan biasa karena belum banyaknya korban yang berjatuhan. Namun, dari sinilah awal rentetan pembunuhan yang berujung pada pembantaian orang-orang yang dikira dukun santet. Kasus demi kasus ditemukan, yang awalnya menduga hanya dukun santet, berubah menjadi pembunuhan kiai, guru ngaji, dukun suwu atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah daerah Banyuwangi mulai secara serius menangani pembunuhan berantai ini. Bupati Banyuwangi saat itu yaitu Kolonel Polisi Purnawirawan Hate Purnomo Sidik memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan, mulai dari camat hingga kepala desa, untuk mendata warga yang dicurigai memiliki ilmu supranatural untuk dicatat dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September sebagai penegasan radiogram sebelumnya. Namun, tidak ada yang menduga bahwa radiogram ini membuat pembantaian semakin meluas dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Radiogram yang berisi catatan orang yang diduga memiliki kekuatan supranatural dikabarkan bocor kepada orang-orang yang melakukan pembantaian. Pada akhirnya, pembunuhan berantai ini memakan korban 2 hingga 9 orang dalam sehari. Karena hal ini, banyak masyarakat yang mencurigai bahwa perbuatan ini dilakukan oleh anggota TNI, dan radiogram yang dikirim bupati disangkut pautkan dengan mendata orang-orang yang akan dibunuh. Namun hingga kini, kecurigaan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup yang kemudian disebut dengan ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy-talkie dalam beroperasi. Ada 2 versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja yang ada di Jepang, yang mampu bergerak ringan, melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati, dan di saat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik, patah tulang, atau kepala pecah. Banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dipukuli hingga tewas. Mereka datang dengan memakai kostum ninja, lalu memadamkan lampu, menggedor, dan mendobrak pintu, kemudian menyeret korban. Mereka dianiaya, dipukuli, diseret, dan dibunuh beramai-ramai. Setelah korban sekarat, mereka berteriak-teriak hingga masyarakat berhamburan keluar, lalu mereka pergi menghilang. Orang-orang muslim laki-laki, perempuan, tua renta, mereka bantai dengan sadis, bahkan ada seorang korban yang dibunuh di masjid ketika sedang sholat tahajud. Dengan peristiwa itu, kaum muslimin di Banyuwangi yang biasanya sholat tahajud di musola tidak berani lagi, bahkan sholat tahajud di dalam rumah saja mereka tidak berani, lantaran untuk wudhu mereka harus keluar rumah. Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja ini hingga menyebabkan kepanikan massal saat itu di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu, masyarakat di Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi, Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan, para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya, loteng rumah seolah-olah digedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja, hingga para warga kemudian memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kasus-kasus pembunuhan misterius semacam ini pada bulan-bulan berikutnya ternyata tak hanya terjadi di Banyuwangi. Berbagai kota ikut menyusul, sempat juga terjadi di Jember, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso,
dan di 3 kabupaten di Madura, yakni Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Berdasarkan data yang diperoleh tim pencari fakta NU dan polisi, jumlah korban tewas yang ditemukan pada masing-masing kota itu bila diakumulasikan semuanya ada 253 orang, yakni 143 orang di 18 kecamatan di Banyuwangi, 55 orang di 14 kecamatan di Jember, 11 orang di Pasuruan, 2 orang di Situbondo, 3 orang di Bondowoso, 23 orang di Sumeneb, 6 orang di Sampang, dan 5 orang di Pamekasan. Di antara banyaknya jumlah korban itu, di dalamnya terdapat orang-orang NU, yang sebagian di antaranya mereka berlatar belakang sebagai guru ngaji, dan salah satunya seperti korban di Banyuwangi. Di antara 143 orang, 83 orang di dalamnya adalah warga NU. Mendapatkan berita tersebut, banyak para kiai akhirnya merapatkan barisan. Isu pun berkembang dari yang awalnya hanya pembunuhan terhadap dukun santet, menjadi isu baru yakni adanya ninja yang targetnya bukan hanya dukun santet, melainkan juga para kiai. Akhirnya, situasi saat itu semakin runyam, bahkan korban yang berjatuhan dan isu ninja yang terus digulirkan menyita perhatian berbagai media nasional dan viral sehingga tak lagi hanya menjadi kasus lokal. Pada akhir Oktober tahun 1998, polisi pun ikut membentuk tim anti ninja. Masyarakat pun semakin histeria, terutama yang berada di Jawa Timur. Begitu takutnya dengan ninja, masyarakat Jawa Timur mencurigai setiap pendatang asing. Di Malang, pada tanggal 24 Oktober pernah terjadi kasus mengerikan tepatnya di Kecamatan Gondang Legi. Hari itu, ada 5 orang pendatang, karena dicurigai ninja, akhirnya 5 orang itu dibantai massa, di antara kelimanya ada yang dibakar, dipenggal, dan lalu diarak mengelilingi kota. Padahal kelima orang itu identitasnya sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Selain isu ninja, yang pernah terjadi juga mencuat ke permukaan adalah isu tentang orang gila. Masih pada bulan Oktober di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, warga di sana berhasil menangkap orang yang disebut ninja. Mereka menyerahkan orang itu ke kantor polisi. Ketua tim investigasi Kompak Surabaya, di kantor polisi orangnya berubah menjadi tua dan cengar-cengir berlagak gila, padahal sebelumnya orang yang ditangkap itu masih muda dan berbadan besar. Berawal dari sini, masyarakat mulai curiga terhadap aparat bahwa seolah-olah aparat ingin melindungi para ninja. Walaupun tuduhan ninja diganti orang gila itu tak dapat dibuktikan, tapi memang waktu itu tak sedikit orang yang mencurigai aparat sebagai dalang di balik kemunculan fenomena ninja. Terutama ketika 5 oknum ABRI yang dicurigai ninja dan berhasil ditangkap warga, namun hingga saat ini kecurigaan tersebut tidak pernah terbukti. Setelah 24 tahun kasus ini berlalu, masih menjadi misteri siapa yang menjadi dalang di balik pembantaian ini tak pernah terungkap. Komnas HAM sempat ingin membuka kembali kasus ini untuk mengurai peristiwa itu. Namun, dari pihak lain menyarankan sebaiknya kasus ini ditutup saja, mengingat karena kejadian ini banyak warga yang menjadi korban salah tangkap. Sampai saat ini pula dalang dari pembantaian ini masih belum ditemukan. Bagi kita yang beragama Islam, tentu kita berduka karena banyak ulama, kiai, dan guru ngaji yang menjadi korban kebiadaban kasus ini. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi, dan para korban diberikan tempat terbaik di akhirat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada disinformasi dan kurangnya dalam penyampaian.